Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga kabar kalian semua baik ya. Yuk sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, Cece ingin mengajak kalian semua untuk menaikkan sebuah pujian yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami sehingga kami boleh beribadah bersama-sama hari ini. Tuhan berkati ibadah kami, kiranya boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Semoga masih pada semangat ya. Yuk kita naikkan pujian I Love You Jesus. Cece mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan sambil gerakan ya nyanyinya. Namun sebelum itu, Cece ingin mengajak kita semua lagi untuk naikkan satu lagi pujian yang berjudul Yesus Kupanggil. Masuk dalam hatiku.
Shalom anak-anak di rumah, kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua, sehingga terus ada kesempatan untuk kita mau belajar bersama akan firman Tuhan. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, terlebih dahulu kita mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami kembali bersyukur karena kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati kami semua yang mendengar hari ini, agar sungguh ketika kami mendengar firman Tuhan, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini tentunya akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Apabila anak-anak sungguh mendengar firman Tuhan dengan baik, dengan serius ya untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Ya, anak-anak, hari ini firman Tuhan kita yaitu tentang tulah. Ya, tulah itu sama dengan kutukan atau semacam hukuman. Ya. Nah, jadi apa sih cerita tentang tulah ini? Tentu anak-anak penasaran kan? Ya, jadi kalau anak penasaran untuk mendengar cerita hari ini, duduk yang manis, kita mau mendengar firman Tuhan dengan baik. Ya, tema hari ini adalah tulah yang pertama sampai dengan tulah yang kelima. Jadi nanti tulah yang pertama itu apa, tulah yang kedua itu apa, tulah yang ketiga, tulah yang keempat, dan tulah yang kelima. Ya, jadi anak-anak, hari ini ketika kamu mendengar firman Tuhan, berilah hatimu, hati yang taat untuk mau diberkati oleh firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini adalah menceritakan tentang seorang yang begitu taat mendengar suara Tuhan, seorang yang begitu taat mendengar firman Tuhan, dan mau melakukan perintah Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah Musa. Tentu anak-anak sudah pernah mendengar nama ini bukan? Ya, Musa adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia taat untuk melakukan perintah Tuhan. Suatu ketika bangsa Israel datang ke tanah Mesir, sehingga semakin hari bangsa Israel ini semakin bertambah banyak jumlahnya. Namun ketika mereka berada di tanah Mesir, mereka mengalami penindasan. Orang-orang Israel disuruh bekerja secara paksa. Tentu hal ini bukan hal yang sangat disukai oleh semua orang, apalagi kalau disuruh bekerja secara paksa. Dan inilah yang menjadi keluhan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengar keluhan orang-orang Israel. Ketika saat itu, Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berbicara kepada Musa bahwa Tuhan mau Musa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tentu apa yang disuruh oleh Tuhan harus ditaati oleh Musa, karena Musa adalah seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Nah, anak-anak, saat itu Musa tidak melakukannya sendiri. Musa didampingi oleh kakaknya, yaitu Harun. Harunlah yang mendampingi Musa untuk menghadap kepada Firaun. Ketika Firaun berada di istana dan Musa serta kakaknya Harun datang untuk menghadap Firaun, yaitu Raja Mesir itu, mereka datang menghadap Firaun itu dengan maksud untuk memohon kepada Firaun supaya Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, untuk menyembah kepada Tuhan. Tentu hal itu bukan hal yang mudah anak-anak, sangat sulit dilakukan. Karena Firaun ini hatinya sangat keras sekali.
Jadi dia tidak mau mendengar apa kata Musa. Sehingga ketika Musa berkata, jika Firaun tidak mau mendengarkan kata-kata Musa, yaitu apa yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan tulah itu di tanah Mesir. Sehingga suatu ketika Tuhan memberitahukan kepada Musa bahwa Musa harus pergi ke Sungai Nil. Karena biasanya pagi-pagi Firaun akan pergi ke Sungai Nil. Nah saat itu ternyata betul ya anak-anak ya bahwa Firaun akan pergi ke Sungai Nil, dan disitulah Musa kembali untuk meminta kepada Firaun supaya mengizinkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi Firaun tetap tidak mau mengizinkannya. Sehingga kalau begitu firman Tuhan berkata kepada Musa supaya Musa memukulkan tongkatnya di air Sungai Nil itu. Sehingga ketika Musa memukulkan tongkatnya di air Sungai Nil itu, seketika juga air Sungai Nil itu berubah menjadi darah semuanya. Semua air yang ada di Mesir itu berubah menjadi darah. Sehingga ikan-ikan yang ada di dalam sungai itu pun mati. Tentu air itu tidak layak untuk diminum. Nah, apakah dengan demikian Firaun mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Wah, anak-anak ternyata tidak. Dengan demikian pun Firaun tetap mengeraskan hatinya untuk tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu kerasnya hati Firaun. Sehingga Musa kembali datang kepada Firaun, memohon kepada Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menyembah kepada Tuhan. Kalau engkau tidak mau mengizinkannya, maka Tuhan akan mendatangkan tulah kepada engkau dan bangsamu di sini. Tapi dengan demikian pun Firaun tidak takut. Dia tetap mengeraskan hatinya. Seketika itu juga Tuhan mendatangkan tulah di Mesir, yaitu katak. Itulah tulah yang kedua. Katak, tulah yang pertama tadi air menjadi darah. Dan tulah yang kedua adalah katak. Begitu banyak katak di Mesir, bahkan di dalam istana raja sekalipun. Katak-katak itu bahkan naik di tubuhnya Firaun. Firaun berkata kepada Musa, "Musa, berdoalah kepada Tuhanmu. Dengan demikian, aku akan mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir mengikuti engkau." Musa berdoa kepada Tuhan, sehingga kata-kata itu pun seketika juga hilang. Tapi ketika melihat keadaan yang kembali normal, wah ternyata hati Firaun belum juga mengizinkan untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kembali dia mengeraskan hatinya untuk tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga dengan demikian kata Musa, Tuhan akan mendatangkan kembali tulah bagi tanah Mesir ini, yaitu tulah yang ketiga, nyamuk. Ya anak-anak ya, tulah yang ketiga itu nyamuk. Begitu banyak nyamuk di Mesir, bahkan nyamuk itu ada di istana Firaun. Apakah itu membuat hati Firaun takut dan mau mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir? Ternyata itu pun tidak. Begitu kerasnya hati Firaun sehingga membuat apapun yang dilakukan oleh Tuhan tidak juga berhasil membuat hati Firaun ini mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan selanjutnya Tuhan mendatangkan tulah yang keempat di Mesir, yaitu lalat pikat. Lalat pikat ini begitu banyak menutupi Mesir. Bahkan lalat pikat ini ada di istana Firaun. Melihat hal ini, Firaun memohon kepada Musa supaya berdoa lagi kepada Tuhan, karena dia akan mengizinkan orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Seketika itu juga ketika Musa berdoa kepada Tuhan, lalat pikat itu tidak ada lagi di istana. Bahkan keadaan Mesir kembali normal seperti biasanya. Tidak ada lagi lalat pikat. Tapi anak-anak, ternyata ketika melihat hal itu, membuat Firaun hatinya kembali berbalik menjadi keras. Dia tidak mau mengizinkan orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dia tidak mau. Sehingga Musa tetap terus
berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi orang Israel, supaya orang Israel bisa keluar dari perbudakan yang ada di tanah Mesir ini. Sehingga itulah yang kelima, Tuhan mendatangkan penyakit sampar yang terjadi pada ternak. Tapi anak-anak, penyakit sampar ini hanya terjadi bagi ternaknya orang Mesir. Kalau kalian melihat gambar ini, kalian bisa melihat bahwa ternak-ternak yang mati itu adalah ternaknya orang Mesir. Ternaknya orang Israel tidak. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan memelihara bangsa Israel. Tuhan memelihara bangsa Israel. Meskipun mereka dalam penindasan, keterpurukan, ya, dalam kekhawatiran mereka, karena situasi yang sedang dihadapi oleh mereka, tapi mereka tetap memelihara bangsa Israel. Nah, anak-anak, dari tulah yang pertama sampai tulah yang kelima, kita mau melihat bahwa Firaun seorang raja yang begitu mengeraskan hatinya. Dia tidak takut dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Mesir. Oleh sebab itu, anak-anak, apa yang Tuhan lakukan itu sangat serius. Jika kita melihat dari tulah yang pertama sampai dengan tulah yang kelima yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Mesir ini hal yang serius. Masih ada lagi tulah 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, nanti di minggu yang akan datang, anak-anak akan mendengarkan apa yang terjadi. Ya, jadi anak-anakku, mari kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa seorang yang begitu taat kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Musa taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Apa yang disuruh Tuhan, Musa perbuat, Musa mau melakukannya. Anak-anak, milikilah hati yang taat itu, agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Siapa sih yang berani dengan hukuman Tuhan? Wah, Lause juga takut loh. Takut dengan hukuman Tuhan. Karena hukuman Tuhan itu sangat serius loh anak-anak. Seperti yang Tuhan lakukan bagi bangsa Mesir. Itu sangat serius. Tapi dengan demikian pun, Firaun tetap mengeraskan hati. Janganlah kita seperti Firaun yang memiliki hati yang keras terhadap firman Tuhan. Tapi, marilah kita memiliki hati yang lembut, hati yang mau diberkati oleh firman Tuhan. Terlebih, kita mau melakukan firman Tuhan. Agar pemeliharaan Tuhan juga terjadi atas kehidupan kita, seperti Tuhan memelihara bangsa Israel. Oke, anak-anak, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa memberkati kehidupan kita. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Ya, lalu saya yakin ketika kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan lupa ya untuk minggu depan terus mengikuti Super Kids karena masih ada berapa tulah yang belum? Masih ada 5 tulah yang belum ya. Hari ini hanya sebagian tulah saja yang disampaikan oleh Lause, yaitu tulah 1, 2, 3, 4, dan 5. Minggu yang akan datang itu tulah 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Oh iya, Lause mau ulangi nih, masih ingat enggak tulah-tulah yang diberitahukan Lause hari ini? Siapa yang masih ingat? Tulah yang pertama apa? Air menjadi darah. Tulah yang kedua, katak. Tulah yang ketiga, nyamuk. Tulah yang keempat, lalat pikat. Dan tulah yang kelima, penyakit sampar. Ya, jadi firman Tuhan hari ini boleh senantiasa untuk mengingatkan hati kita supaya memiliki hati yang takut dan taat kepada Tuhan. Kita berdoa ya, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tentu firman Tuhan hari ini sangat memberkati kami semua.
Kami mau belajar dari seorang Musa yang begitu taat mendengar firman Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Tuhan, berikan hati kami untuk mau melakukan firman Tuhan, agar kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sungguh memiliki hati yang taat, mau dengar-dengaran firman Tuhan, sehingga kami diberkati dan pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, ibadah Super Kids kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.